Nah, smart listener, mungkin ada di antara Anda yang sudah punya rencana ya untuk bepergian ya ke salah satu tempat wisata ya, yang pastinya smart listener kalau kita mengunjungi salah satu tempat wisata ataupun daerah, itu saya kira banyak hal sih ya yang tentunya itu menjadi pertimbangan untuk kita ya. Mulai dari transportasi, kemudian tempat nginapnya, kemudian tempat wisata yang terkenal ya di daerah tersebut yang ingin kita kunjungi, dan yang terakhir itu adalah wisata kulinernya. Ini kudu wajib ya. Baik, berbicara mengenai wisata kuliner ya, smart listener, kalau di Jogja kita mengenal ada gudeg, kemudian kalau di Padang itu ada rendang ya. Tapi kalau di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini kita mengenal ya makanan khas ya yang terbuat dari daging ya. Ini cukup banyak ya makanan khas dari Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini yang mempunyai bahan dasar daging ya. Kalau kita mengenal tuh ya, ada kalau pagi hari ya smart listener, Makassar ini dikenal sebagai pusat kuliner ya. Jadi kalau di pagi hari itu di pagi, tepatnya di jam 6 ya, kita ada nasi kuning ya, itu ada songkolo. Kemudian kalau di pagi, kalau di agak-agak siangan gitu di jam 9 ya, itu ada sop saudara. Kemudian malah di jam 8 pagi itu sudah ada coto Makassar ya yang sudah buka. Nah, kalau kita berbicara mengenai coto Makassar nih, smart listener, untuk sore hari ini saya kedatangan tamu spesial, di mana seorang ibu yang menjajakan coto rendah kolesterol dan tidak menggunakan daging sapi ya. Kita mengucapkan dulu selamat datang nih untuk owner dapurqueen.b, Ibu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Iya, gimana kabarnya Bu? Ini dari mana nih? Ya dari rumah. Dari rumah ke sini. Ya. Ini cukup nyebrang gitu ya? Iya, cukup nyebrang, benar. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai makanan khas ya dari daerah ini ya, ini cukup banyak tadi ya Bu ya. Kalau coto Makassar ini menjadi salah satu makanan yang favorit gitu ya. Iya benar. Kalau dari Ibu Vika sendiri ya, kalau coto Makassar itu kan memang berbahan dasar daging gitu ya. Awalnya gimana sih Bu kepikiran begitu bisa menciptakan atau bisa meramu begitu makanan khas daerah ini dengan menggunakan bukan menggunakan daging ya, tapi malah menggunakan daging atau menggunakan ayam kampung ya, ayam kampung ya. Asli ya. Ya, ini gimana nih awal mulanya Bu? Awal mulanya saya kan suka banget dengan coto, tapi saya nggak suka makan dagingnya. Oh begitu? Iya. Sama Bu? Iya. Kuahnya saja kan? Minta itu kuahnya aja sama lemaknya kan, tapi kan tambah gede kalau makan lemak juga. Ya, saya coba-coba pakai ayam. Tapi gimana ya ayamnya supaya ayam gitu rasanya kayak daging juga, berasa daging juga. Oh, saya coba dengan ayam jantan. Namanya ayam jago, namanya ayam kampung ya, itu persis banget rasanya dengan daging. Jadi yang seperti mama kan nggak boleh makan daging karena kolesterol. Sekarang makan coto lagi. Jadi kebanyakan juga peminat itu yang makan di rumah itu kebanyakan orang yang suka makan coto tapi nggak suka makan daging. Oh begitu. Iya. Ya. Awalnya seperti itu Bu. Iya. Kemudian tadi yang dikatakan itu ayam jago ya. Iya, ayam jago. Harus ayam benar-benar, kan ayam kampung banyak ya. Ada ayam kampung Arab. Ya, ada ayam kampung frozen, ada ayam kampung ternak. Kita itu emang khusus harus ayam jago, ayam liar gitu, ayam hutan namanya. Oh gitu. Iya. Jadi memang sebelumnya itu Ibu sudah coba ya. Sudah maksudnya dari beberapa ayam yang sudah dicoba dulu Bu ya. Sudah. Itu apa sih kalau dari apa Bu yang membedakan begitu kalau harus menggunakan ayam jago kampung? Dia sudah mirip daging tapi
Beli perasa daging juga kita makan. Khas kalau pesan coto pakai khas daging, ya nggak pakai daging tapi ayam jago itu udah berasanya udah kayak daging. Kemudian untuk prosesnya sendiri Bu, itu berapa lama Bu? Proses diolahnya? Sama sih persis dengan coto. Coto biasa sama. Itu sama. Cuman bedanya daging doang dan ada bumbu lagi yang ditambahin. Beda dengan coto seperti coto daging. Jadi memang ada bumbu khas ya mungkin yang ditambahkan lagi ya. Memang saya prioritaskan buat rendah kolesterol gitu. Terus ada juga bisa juga kita pesannya kuahnya tanpa kacang. Oh begitu. Jadi cotonya tanpa kacang kuahnya. Enak juga. Enak juga. Ya, udah banyak yang pesan. Jadi kalau yang asam urat udah nggak perlu ragu lagi. Iya, itu berartinya kuahnya lebih bening ya Bu ya? Nggak bening juga sama kok. Cuman bedanya kuahnya kita nggak pakai kacang. Gantinya itu dengan air beras. Air beras. Iya. Oh itu bisa disiasati Bu ya? Iya bisa. Air beras. Air berasnya diapain Bu? Dimasak. Kuahnya jadi air beras. Air tajin gitu ya Bu ya? Iya benar. Air tajin ya. Oh jadi gimana Bu? Itu yang jadi kuah. Jadi kita masak tersendiri terus dicampurkan nanti Bu? Dicampurkan bumbu. Wah ini berbagi resep ya Bu ya? Iya. Sore hari ini gak apa-apa ya. Oke, yang pastinya ya smart listener, untuk Anda yang suka banget dengan kuliner yang satu ini ya, Coto Makassar asli ayam kampung ya, pastinya itu juga Anda harus coba ya. Satu lagi, makannya kalau coto ayam kampung itu biar sore, siang, malam semuanya enak rasanya. Saya kira memang ada waktu-waktu. Iya, kalau biasa kan kalau coto daging kan enaknya pagi ya. Pagi Bu. Coba deh coto ayam kampung biar malam lebih sedap lagi. Oh gitu. Karena kan biasanya orang bilang begini, kalau makanan kuah itu katanya pagi enak. Iya pagi enak karena kuahnya itu masih seger-seger katanya. Iya. Tapi kalau agak malam jangan, karena katanya sudah dicampur-campur begitu. Enggak. Sisa ditambah-tambah aja airnya gitu kuahnya. Pokoknya kalau buat kita pagi kita buat, sore kita buat lagi. Jadi dua kali untuk prosesnya atau produksinya itu 2 kali buat ya Bu ya. Bumbu kita olah sendiri kan, bukan bumbu kita beli. Jadi jamin lah. Dijamin. Iya. Biasanya sih kalau apalagi yang namanya kacang gitu ya. Iya benar. Biasanya orang menggilingnya ke pasar gitu ya Bu? Enggak, kita giling sendiri. Itu digiling sendiri. Ada Bu? Kita punya alat kan. Kalau dalam satu hari kacang yang digunakan berapa banyak Bu? Sekitar berapa ya? Tergantung sih, kalau bikinnya banyak biar 2 liter kita pakai. 1 liter kita pakai. Sekilo ya. Oke. Jadi sekali lagi nih ya, smart listener, untuk bumbu dari coto Makassar, khususnya untuk coto ayam kampung ini, bumbu yang memang harus itu sama ya dengan coto pada umumnya ya Bu ya? Iya, cuman ada ditambah lagi buat ya, buat pas banget dengan ayam. Oke, nah ini menjadi rahasia dapur nih dari Bu Vika. Bu, kalau bumbunya itu ada yang dijual jadi nggak? Kalau biasanya kalau pas lebaran bisa ya gitu boleh kita boleh bisa yang mau pesan boleh. Mau pesan juga boleh. Gitu ya. Oke. Baik, kita masih melanjutkan ya untuk bincang-bincang kita di sore hari ini, masih bersama dengan owner Dapur Queen Bee. Ini merupakan salah satu UMKM yang menjajakan coto rendah kolesterol atau tidak menggunakan daging sapi ya. Kita bersama dengan Ibu Vika di sini dan tanpa lemak ya. Tanpa lemak. Tanpa lemak ya. Ini harus dicoba gitu ya. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat, dan ya smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.